Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amana Putri dari kelas 12-nya 2 akan membacakan novel pribadi saya yang berjudul 2020. Berita tentang penyakit yang disebut COVID-19 atau virus corona ini pada awal tahun 2020 sangat menggemparkan dunia. Virus yang awalnya berasal dari Wuhan, Cina ini membuat kita sangat khawatir karena penyebarannya yang dapat dikatakan cukup cepat dan gejalanya hampir sama dengan flu biasa. Pada saat itu aku masih belum terlalu memikirkan tentang virus tersebut karena belum menyebar sampai di Indonesia dan tidak pernah menyangka bahwa virus tersebut dapat sampai di Indonesia karena saat itu negara lain sibuk membahas tentang protokol kesehatan, tapi negara kita hanya menampilkan berita tentang virus ini tidak dapat sampai di Indonesia karena hal-hal yang menurutku konyol. Lantas apa yang terjadi? Indonesia sekarang berada di urutan ke-24 dengan 97.286 positif dan 4.714 dinyatakan meninggal dunia karena virus tersebut. Kita bahkan mengalahkan negara asal virus ini. Saat awal masuknya corona di Indonesia, membuat seluruh masyarakat khawatir, tetapi masih banyak juga yang tidak memikirkan tentang penyakit ini. Aku yang hanya mendengar kabar tersebut tanpa tahu apa yang harus dilakukan. Puput, lihat tuh berita. Ibuku memanggilku sambil menunjuk ke TV. Iya, lihat kok. Kenapa? Aku menjawab dengan cuek seperti biasanya. Jangan sering-sering kumpul tidak jelas. Lihat tuh di TV, sudah ada yang positif virus corona di Jakarta karena liburan ke Singapura. Ucap ibuku dengan serius. Ya elah mah, itu kan di Jakarta, jauh kali dari sini. Aku yang menjawab dengan yakin virus tersebut tidak akan ada di daerahku. Kemudian menarik ponselku yang saat itu dalam kondisi mengisi daya dan mengabarkan teman-temanku lewat salah satu media sosial. Puput, kalian lihat berita nggak? Silmi, iya lihat tadi tentang corona sampai di Indonesia kan? Irma, iya tuh berita ramai dengan kabar corona. Dulu, sekolah di Jakarta katanya libur 2 minggu. Rani, kata temanku yang sekolah di Jakarta sih gitu. Dirga, wah enak ya bisa libur 2 minggu, kita kapan? Puput, gak bakalan sekolah kita libur. Rani, jangan harap. Esokan harinya di pagi yang cerah aku berangkat menuju ke sekolah. Sesampainya di sekolah aku menuju kelas dan di perjalanan menuju kelasku aku bertemu dengan salah satu temanku yang bernama Irma Sari, orang yang santai dan kocak. Kira kita bakal libur kayak sekolah di luar kota gak sih? Tiba-tiba melemparkan sebuah pertanyaan kepadaku. Kalau di daerah kita gak ada yang positif atau PDP, menurutku kita gak bakal diliburin deh. Gak kayak di Jakarta, kan emang di sana ada yang positif. Aku yang menjawab dengan santai. Ya, padahal kalau kita ikutan libur kan enak. Lanjutnya. Tidak lama setelah dikabarkannya sekolah di Jakarta akan diliburkan selama 2 minggu, akhirnya kita juga mendapat kabar bahwa seluruh sekolah di Indonesia akan diliburkan selama 2 minggu. Jujur, aku saat mendengar kabar itu sangat senang karena dapat waktu untuk beristirahat. Tetapi jumlah pasien yang terkena virus corona semakin bertambah setiap harinya, membuat pemerintah harus melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan tetap berada di rumah saja dan tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting. Karena hal tersebut tidak memungkinkan untuk kita sekolah seperti biasanya, pemerintah memutuskan untuk melakukan PJJ atau pembelajaran jarak jauh selama 2 bulan. Awalnya aku senang karena hanya belajar di rumah dan tidak memakai seragam sekolah. Setelah 2 bulan berlalu, kami mendapat kabar lagi bahwa pembelajaran jarak jauh akan diperpanjang sampai waktu yang tidak ditentukan. Bahkan rumor tentang pembelajaran jarak jauh yang akan permanen membuat aku sebagai siswa sedikit keberatan karena pembelajaran jarak jauh sedikit tidak efisien menurut aku. Materi yang diajarkan susah dimengerti apabila hanya dijelaskan lewat media sosial. Bahkan bukan hanya aku saja, siswa yang lain merasakan hal yang sama. Tapi banyak juga yang menganggap hal ini bagus karena mereka hanya bangun untuk absen dan tidak mengikuti pembelajaran.
Setelah diterapkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan tetap di rumah saja, aku dan teman-temanku yang dulunya sering nongkrong bareng hanya bisa berkomunikasi lewat salah satu media sosial. Selama PSBB, kegiatanku sangat tidak produktif. Aku menjadi semakin malas melakukan apa saja. Hanya bisa tidur dan main game. Tapi aku tetap mengerjakan tugas sekolahku seperti biasanya. Rasa bosan pun muncul karena hanya berada di rumah saja selama 2-3 bulan. Puput, kalian tidak bosan di rumah terus? Lulu, bosan banget lah, gila. Irma, kapan ya kita sekolah lagi? Puput, sebelum libur karena pandemi kan kamu yang ingin sekali libur. Rasain kan sekarang kita libur berbulan-bulan tanpa kemana-mana. Irma, mana aku tahu bakal diliburin sampai kayak begini. Kalau aku tahu bakal kayak gini, aku gak bakal minta libur. Silmi, mana sekolahnya online lagi, gak ada pelajaran yang bisa masuk. Puput, sama, aku makin bodoh karena sekolah online. Dirga, apalagi kalau belajarnya lewat Google Meet, mau nyerah saja rasanya. Rani, mana kotak pas-pasan lagi. Lulu, bosan woi. Puput, kau pikir kita nggak bosan apa? Karena pembelajaran jarak jauh, kuota yang biasanya bisa bertahan sebulan kini hanya bisa dipakai seminggu karena penggunaan yang sangat banyak ketika belajar. Kita semua menunggu adanya bantuan berupa kuota dari sekolah, tapi tak kunjung datang. Setelah beberapa bulan berlalu, PSBB berakhir karena perekonomian di Indonesia turun drastis. Turunnya perekonomian di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor seperti ditutupnya bandara, stasiun, dan tempat-tempat liburan lainnya. Akhirnya, pemerintah memutuskan untuk menerapkan new normal. New normal tidak berarti corona hilang permanen, tapi new normal berarti kita dapat beraktivitas kembali namun tetap aman dari COVID-19 atau virus corona. Semua tempat dibuka kembali seperti biasanya, tetapi tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak apabila beraktivitas di luar rumah atau di tempat-tempat ramai. Kabar baik pun akhirnya datang untuk seluruh pelajar di Indonesia. Menteri Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa akan ada pembagian kuota gratis untuk seluruh pelajar di Indonesia. Aku yang mendengar kabar tersebut sangat kegirangan dan buru-buru mengambil ponselku untuk mengabarkan teman-temanku. Puput, tadi lihat berita katanya akan ada pembagian kuota gratis untuk seluruh pelajar di Indonesia. Lumayan bisa dipakai belajar tanpa khawatir kehabisan pas nggak punya duit. Rani, seriusan? Dirga, serius. Tadi di berita ada. Katanya 35 giga. Lumayan dipakai Google Meet pas belajar. Aku yang dulunya risih karena belajar online seperti ini akhirnya terbiasa karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita kembali sekolah seperti dulu. Bertambahnya pasien positif corona merupakan salah satu faktor penyebab sekolah belum bisa dibuka kembali. Saat ini kita hanya bisa berdoa agar virus ini dapat hilang dengan cepat.